Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rafa'a man khafada tawadu'an li jalalihi wa fataha al-baba liman intasaba tanasaban li ifdalihi wa jazama liman irkabara takaburan li zinatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini, yang semuanya kami hormati dan kami taati. Mohon maaf tidak dapat menyebut nama, pangkat dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allahu ya'lam bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Allah yang Maha tahu. Dan sekalipun tidak saya sebut pada kesempatan malam hari, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keberadaan ibu di sini, melangkahkan kaki dari rumah, datang di majelis ini, datang di peresmian TPK Ibnu Yasin ini. Itu semua telah tercatat. Yang kanan itu menjadi amal, yang kiri itu akan menjadi penembus dosa. Tidak akan tercecer satu langkah pun kecuali itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau didoakan amin, Bu. Kenapa? Karena ketika ada seorang yang beriman mendoakan orang yang beriman yang lainnya, itu malaikat ikut amin. Ketika malaikat telah mengatakan amin, maka dipastikan doa itu akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau didoakan oleh kita sesama muslim, kita aminkan. Allahumma amin. Saya agak menjerit kalau ceramah ini karena saya punya saingan saya banyak nih di depan ceramah gak dia. Ya itulah anak-anak Bapak Ibu sekalian, tadi udah ditampilkan semua di depan. Seperti itulah bagaimana suka dukanya menjadi guru itu, apalagi kelas TPA. Bapak Ibu nyaman tinggal buat, tahu anaknya udah tahu pintar, tapi ustadznya penenggu yang darahnya 80 lah jadi 180 naik sekaligus. Tapi itulah dengan kesabaran para ustadz yang ada, dengan kesabaran Pak Hajman yang gaya macam itulah Pak Hajman. Akhirnya Allah memberi jalan, memberi kemudahan sehingga anak Bapak Ibu bisa tampil seperti tadi, udah dapat ilmu seperti tadi, meski usianya masih segitunya. Kalau perlu bisik-bisik bapak-bapak banyak kalah nih. Bapak-bapaknya cuma senyum, padahal bapaknya tidak tahu yang dibaca anaknya. Benar enggak ini? Nah, alhamdulillah, harus jujur, ngaku. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pernah beli kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada pernah terbilang. Berkat kasih dan sayangnya pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama hadir di majlisnya Allah, hadir di majlisnya Rasulullah, hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa hadir, tidak semua orang bisa bersama kita malam ini. Kenapa? Karena tidak ada daun yang jatuh, daun kering yang jatuh di pohon sekalipun, itu kecuali melalui takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua atas takdir Allah. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang bisa melangkahkan kakinya ke majelis keagamaan, tetapi tidak ditakdir oleh Allah sehingga dia tetap tidur di rumahnya. Dia duduk di rumahnya tanpa menghiraukan, tanpa dia mau untuk datang di majelis agama.
Tetapi tidak banyak pula orang yang kesehatannya terganggu, sedikit sehat sedikit sakit, tapi bisa hadir di sini. Kenapa? Karena Allah berkenan untuk menggerakkan hatinya, melangkahkan kakinya ke tempat-tempat agama yang seperti ini. Kenapa? Karena orang yang bisa hadir di majelis seperti ini, Pak, itu pahalanya. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang dapat melangkah kakinya di majelis ilmu, maka dia pahalanya lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat. Mampu kita? Ibu-ibu mampu sholat 1000 rakaat? Mampu? Satu malam mampu 1000 rakaat? Tidak akan mampu. Bapak-bapaknya juga tidak akan mampu. Paling bapak-bapak ini mampu naik mas 3 kali. Inan pun lutut bekas garam. Tak mampu dia. Itu pahalanya, Pak. Orang yang hadir di majelis Allah, dia pahalanya lebih utama daripada 1000 rakaat salat sunnah. Maka kita bersyukur, maka berbahagialah, maka berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anda yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni di dunia Islam. Dialah Rasulullah yang datang di bumi ini, dialah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Rasul yang menjadi penyebab hadirnya manusia, dialah Rasul yang menjadi penyebab diciptakan langit dan bumi ini. Seandainya tanpa Rasulullah tidak akan pernah ada yang nama manusia, tidak akan pernah ada yang namanya bumi, tidak akan pernah adanya yang nama langit, tidak akan pernah ada isinya di bumi ini. Laulaka ma falaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, seandainya tidak karena engkau, dan seandainya bukan karena engkau, aku tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini. Adanya kita, anak-anak kita hari ini, adanya ibu, adanya bapak sekalian, itu tidak lepas dari karena ada Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang nabi, seorang rasul yang tak pernah membeda-bedakan umat. Tak kenal dia orang Melayu, tak kenal dia orang Jawa, tak kenal dia orang Madura, tidak kenal Dayak atau suku apapun. Yang dia kenal adalah barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah umatnya yang dia tidak hanya bertanggung jawab ketika dia di dunia, tetapi dia akan bertanggung jawab sampai nanti umatnya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, entah itu manusia, entah itu jin, apakah itu makhluk yang lain yang berakal ataupun yang tidak berakal, dari yang kecil sampai ke yang besar, semuanya diciptakan Allah pasti ada maksud dan tujuan. Betul? Pasti ada maksud dan tujuan. Begitu juga Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan Allah ke muka bumi ini ada dua tujuan penting yang harus kita ingat, bahwa dua tujuan inilah yang akan menentukan manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia itu akan menjadi orang yang selamat ataupun tidak. Padahal dua kewajiban ini, dua tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah dua tugas yang sangat kontradiktif, tugas yang tidak sama, tugas yang berlawanan. Di satu sisi kata Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia di bumi ini, ada tujuannya adalah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Tanah yang terhampar, pohon-pohon yang hijau ini disuruh nikmati oleh Allah. Lakukan semau kalian ada di dunia, nikmati apa yang telah kuberikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kamu ada di dunia ini tidak hanya aku beri anugerah seperti ini, ada kewajiban lain yang harus engkau lakukan, karena engkau diciptakan di bumi itu hanya sementara. Nanti ada tugas lain, nanti ada tempat lain yang sesungguhnya yang begitu abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam akhirat, alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kontradiktif yang kedua yang berlawanan dengan tugas fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini?
Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan pernah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia agar beribadah kepada aku, kata Allah. Di satu sisi kita diberi kebebasan oleh Allah untuk berbuat sesuka hatimu, tapi ingat nanti ada akhirat, ada pertanggungjawaban. Tidak ada yang kau lakukan di dunia, dari kaki yang kau langkahkan, tangan yang kau kepalkan, mulut yang kau ucapkan, kuping yang kau gunakan mendengar, dan mulut serta hidung, kuping dan semuanya itu, kecuali semua tidak akan terlepas satu titik pun itu kecuali ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka tawassul harus kita lakukan, sifat jalan tengah moderat. Sikap moderat itu harus bagi seorang yang beriman, harus bisa melakukan itu. Kenapa? Di satu sisi jadikan bahwa kebebasan yang diberikan Allah, anugerah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengelola bumi ini, jadikan semuanya ibadah. Karena kita Pak ada di bumi ini, ibadah itu tidak hanya ketika kita di dalam masjid, tidak hanya ketika di dalam mushola, tidak hanya ketika Anda belajar, tetapi ibadah dimanapun Anda berada. Ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Ada di sawah Anda, ada di tempat tukang Anda, di pasar Anda, semua akan menjadi ibadah ketika diniatkan semua mata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ini di mana saja Pak bisa dilakukan. Tidak mesti harus di masjid, tidak mesti harus di mushola, dimanapun. Yang penting itu bukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niatmu itu menentukan terhadap hasil yang kau lakukan. Al-umuru bimaqasidiha, segala urusan itu tergantung apa yang kau maksudkan, apa yang kau niatkan. Ketika niatmu baik, maka hasilnya akan baik. Begitupun sebaliknya, ketika niatmu tidak baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Dunia, ketika maisha Anda bekerja mencari rezeki untuk anak istri, itu akan menjadi ibadah, nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apalagi amalan akhirat. Makanya amalan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan ini Pak, ada amalan dunia tapi menjadi amalan akhirat, tetapi ada amalan akhirat kemudian dia menjadi amalan dunia, bukan menjadi amalan akhirat, dan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Amalan dunia menjadi amalan akhirat adalah apa yang saya sampaikan dari depan tadi, urusan dunia yang Anda lakukan, tetapi ketika diniatkan karena Allah, dia akan menjadi amalan akhirat. Tetapi amalan akhirat, Anda ada di dalam masjid, Anda wirid, Anda salat, Anda zikir, tetapi niat Anda bukan untuk Allah, niat Anda untuk bertuanya, niat Anda karena ingin dilihat orang lain, maka itu bukan amalan akhirat. Anda akan sampai yang Anda lakukan itu sampai pada titik di mana niat Anda itu saja. Kalau niatnya karena orang lain, ingin dipuji, karena calon menantu misalnya, sholat di rumah mertuanya, numpang sholat 3 jam sekali sholat, sekali di rumah 3 menit selesai. Jangan macam cerita di Menduri sana itu Bu, kalau musolanya itu pakai buluh dibelah-belah gitu Pak, kan berlubang tuh. Jadi ada bajingan sholat, ketika sujud lama sampai sejam tak bangun-bangun dari sujud tuh. Orang heran, ya Allah, dia teh sekali sadar ya, padahal bajingan sekali sadar sujud pas sampai sejam. Heran semua orang. Sejam tak ada gak bangun-bangun dia. 1,5 jam ada juga bangun sujudnya. Ini sholat luar biasa. Penasaran, tetangga-tetangga yang melihat tuh penasaran. Punya rusuh ya, ada orang tua sekonin. Kok ada sujud sampai 1,5 jam tak selesai. Akhirnya diselidik, rupanya di bawah kolong musola tuh rupanya ada ayam bersabung di bawahnya, bukan karena wudu. Dikira orang wudu 1,5 jam dia sujud, ternyata karena ada ayam bersabung, nonton ayam sabung. Jangan husuk macam itu. Orang sholat itu harus husu Pak, Bu. Tingkat husuk kita kalau Imam Syafi'i, tingkat husuknya kita ini di takbiratul ihram. Kalau tingkat menurut Imam Al-Ghazali, tingkat husuk itu dari takbir sampai salam. Itu husuk. Kalau dalam sholat, apa sholat Bu? Bu,
Ibu sholat di rumah? Sholat? Yakin? Alhamdulillah. Apa sholat bu? Sholatnya apa? Sholat itu bu artinya doa. Yang disebut sholat itu doa. Pengertian secara lengkapnya, yang disebut sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatu bitakbir wa muftatamatu bitaslim, yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Dari Anda dari takbir sampai salam ketika sholat, kalau kata Imam Ghazali, tidak boleh ada matamu, hidungmu, mulutmu, tanganmu, kakimu, kupingmu, hatimu, semua harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat yang benar. Mampu bu? Bisa sholat dari takbir sampai salam tak ingat lain kecuali Allah. Makanya ulama Imam Syafi'i ngasih kemurahan. Kenapa Imam Syafi'i ngasih kemurahan? Karena tahu kualitas umat akhir zaman itu tahu. Akhirnya apa kata Imam Syafi'i? Udahlah, kalian tidak akan mampu sholat itu dari takbir sampai salam. Itu hanya ingat kepada Allah. Cukuplah kalian ketika takbir saja. Maka syarat mutlak, kalau takbir itu jangan ingat ke yang lain. Maka disunnahkan sebelum sholat kita sholat dulu, sholat sunnah dulu, wiritan dulu. Kalau kita mau sholat jangan lapar. Kalau mau sholat jangan terlalu kenyang. Kenapa? Biar sholatnya tumak-ninah, tenang sholatnya. Kalau lapar nanti takut ketika takbiratul ihram ingat ke nasinya. Untuk ibu-ibu sebelum sholat masakkan dulu nasinya. Udah yakin masak, angkat dari kompor, dari gasnya diangkat, baru ibu sholat. Jangan beras baru dipasang ibu sholat. Ada mie angus nanti nasiku. Jangan sampai gitu, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Makanya harus tenang. Tapi malam ini saya tidak akan membahas sholat. Kita terkait kepada TPQ Ibnul Yasin ini. Jadi sekarang ini namanya TPQ. Kalau dulu TPA, Taman Pendidikan karena ada saingan TPA ini namanya tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah itu kan namanya TPA. Akhirnya oleh Kementerian Agama dirubah menjadi TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Ada tingkat ula. Kalau sistem dari kementerian itu ada ula, ada usto, ada ulya. Setelah ulya itu ada TPQ lanjutan namanya. Jadi ada 4 tahap, 4 tingkat kalau di TPQ itu. Di sini pengajarnya adalah Ustaz Abdul Wahab dan anak-anak santri senior yang ada di Pondok Pesantren Nur Ilahi. Jadi doakan anak-anaknya Bapak Ibu sekalian agar anak Bapak Ibu sekalian ini menjadi anak-anak sesuai harapan. Sudah ada yang hafal tajwid, macam-macam itu sudah. Alhamdulillah, anak seusia itu sudah mampu seperti itu. Kita yang tua-tua ini belum tentu Pak. Jadi malam ini saya ingin membahas tentang anak. Agar apa? Agar kebetulan ini semua hadir, wali-wali santri ada, agar tahu begitu pentingnya kita mendidik anak itu. Agar bapak kedepannya semakin semangat untuk mengantarkan anaknya ke sini, menjemput, terus diaktifkan anaknya. Jangan sampai anaknya banyak bolos ketika masuk di TPQ Ibnul Yasin ini. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pasangan di dunia ini, baik pasangan yang baru, pasangan yang setengah baru, pasangan yang sudah tua, kecuali pasangan itu ingin punya anak, ingin punya keturunan. Kalau mereka tidak punya keturunan, mereka berobat, datang ke dokter, datang ke dukun, datang ke orang-orang pintar didatangi. Maksudnya apa? Agar mereka punya keturunan, agar ketahuan apa masalahnya kok istriku tak hamil-hamil. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah agar dia mendapatkan buah dari cintanya, buah hatinya, buah dari pasangan di hidupnya, agar nanti ada keturunan. Setelah ditanya, kamu ingin punya anak? Iya betul. Apa alasan kamu ingin punya anak? Banyak alasan ketika ditanya. Ada yang beralasan, ketika aku punya anak, nanti anakku telah besar, maka di masa tuaku akan ada yang memeliharaku, akan ada yang merawatku. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, ketika ditanya kenapa alasanmu kamu ingin punya anak, jawabannya tidak ada lain, agar nanti
Aku punya penerus perjuanganku. Emang berjuang apa bapak teh? Kok lagak benar penerus perjuanganku? Emang perjuangan bapak teh apa? Selanjutnya ditanya lagi, kamu ingin punya anak, tujuanmu apa? Agar nanti anakku bisa menjadi orang yang berilmu, anak yang soleh, anak yang mendoakan kedua orang tua, anak yang bisa menyejukkan kuburanku, anak yang bisa mengangkatku dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang jawaban seperti itu yang dimaksud, jawaban yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mari kita ulas saat ini, malam ini kita kupas ini semuanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya anak ini ada 4 macam, kata Allah di dalam Al-Quran. Ingat, pasangan yang ada di muka bumi ini, manusia kalian hambaku, kata Allah. Ingat, pasangan kalian ini ketika kalian punya keturunan, anak kalian nanti akan jadi salah satu di antara 4 ini. Kalau bukan yang pertama, dia akan jadi yang kedua. Kalaupun tidak, dia jadi yang ketiga ataupun jadi yang keempat. Naudzubillah min dzalik. Apa yang pertama? Yang pertama kata Allah di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ingat-ingat oleh kalian bahwasanya al-malu, harta itu, wal banun, dan anak keturunanmu itu adalah zinatun, itu menjadi perhiasan. Perhiasan, Pak. Tidak ada orang yang diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak senang. Anak yang masih kecil baru lahir, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dicium, dicubit, anak lagi ketawa-ketawa, dicubit kena kita. Kenapa? Apakah cubitmu itu karena cubit kebencian? Bukan. Itu tanda cubitan sayang kepada anak kita itu. Saking gemesnya kita, saking senangnya kita punya anak. Bahkan seorang ibu berani mempertaruhkan nyawanya untuk anaknya itu. Betul apa tidak? Betul. Coba lihat bapak ibu, kalau bapak-bapak nyaman tinggal naruh bibit, yang susah bapaknya nih, yang susah ibu-ibunya nih. Apalagi saat hamil, coba lihat Pak, kalau telentang macam godok, kalau lagi ningkap entah macam apa tuh, macam jeruk, tersiksa dia. Tetapi lebih pintar laki-laki, karena bersunat itu sakit, maka laki-laki tak mau 2 kali. Mun ibu ini bilang ampun, mati macam ini, bunting macam ini, nah, tapi diulang lagi, tak pakai mau jerak. Tersiksa Pak, 9 bulan lebih ibu mengandung. Setelah melahirkan apa? Setelah melahirkan, dia merawat anaknya. Tengah malam enak tidur, bangun anaknya nangis, yang kencing, yang apa, yang mau nyusu, yang lah apa. Udah lepas anaknya, giliran bapaknya gitu. Tak pakai tidur pokoknya. Ini ada cerita nih, ada cerita. Ini cerita guru saya, Al-Mahfuz Kiai Haji Mubashir Mahfud. Kata Kiai, pernah ada seorang pasangan rumah tangga punya anak kecil. Malam itu anaknya semalam suntuk, nangis terus. Dikasih nyusu, kena mamanya, tidak mau nyusu dia sampai pagi. Akhirnya pagi-pagi datang ke dokter, diperiksakan. Dok, ngapa anak saya dok? Tak mau nyusu dok, semalaman nangis kami tak bisa tidur. Emangnya sakit apa sebelumnya? Tidak ada sakit apa-apa dok, normal-normal aja. Kok bisa dia nangis? Tidak tahu dok, maka dibawa ke sini, tolong periksakan dok. Akhirnya diperiksa ke dokternya. Setelah diperiksa, dokter keluar lagi dari ruang periksanya. Kata dokternya apa? Pak, Bu, anak bapak ini tidak sakit. Emang kenapa dok? Kalau tidak sakit kenapa nangis terus? Semalaman kami tak bisa tidur. Iya, tidak sakit dia nih. Dia ini karena lapar pengen nyusu. Udah dok, udah kami susui. Tidak mau, dia tetap menolak. Tidak mau netek ke mamanya. Iya, gimana mau netek? Puting susu mamanya bau rokok. Rupanya udah ditolak bapaknya. Jadi ibu-ibu ingat-ingat, balik dari sini. Kalau yang gua nanya kecil, dolokan anaknya dulu, baru bah. Jangan bapak dulu, nanti semalam tidak bisa tidur tuh, bau rokok semua. Itu yang pertama.
Anak adalah perhiasan. Tidak ada orang yang punya anak itu yang tidak senang ketika dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah di dalam surat Al-Ahqaf. Apa? Rabbana, ya Allah, hab lana, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dhurriyyatina, dan di keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, belahan jiwa, belahan jantung. Apa yang dimaksud ini? Ketika kecil mereka kita sayang, tetapi ketika agak membesar, umur 4 tahun, 5, 6, 7 tahun sampai 10 tahun, itu menjadi penentu ke poin yang kedua. Ketika Anda tidak benar di dalam mendidik, ketika salah Bapak mendidik anak-anak Bapak, dia tidak akan menjadi qurrata a'yun, tetapi dia akan menjadi poin yang ketiga dan keempat nanti. Ketika Bapak mendidik anaknya umur 4, seusia-usia seperti ini usia anak-anak sekolah nih, waktunya mereka dititipkan di TPQ Ibnul Yasin ini. Coba ketika dititipkan tadi, seandainya mereka tidak masuk TPQ, akan bisa apa mereka, Pak? Padahal kewajiban mendidik itu adalah orang tuanya, bukan ustadz. Ustadz hanya menerima titipan. Pak Hajeman menerima titipan saja. Yang punya tanggung jawab itulah Anda semua, pembuat anak ini. Karena Anda tidak bisa mendidik, dititipkan di TPQ sini, dididiklah oleh Ustadz Hajeman dengan ustadz-ustadz yang lain, akhirnya anak Bapak bisa seperti itu. Inilah cikal bakal generasi masa depan kita. Kalau anak kita udah dididik seperti ini, insya Allah aman. Coba anak-anak yang tak dididik di luaran, coba lihat seperti apa pergaulan hari ini. Konon katanya subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi pemimpin di masa depan ketika anak kita dari kecil tidak dididik, sudah besar tidak dididik, udah dewasa juga tidak dididik? Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan mereka pemimpin masa depan, tapi mereka itu adalah perusak masa depan. Apa yang akan mereka bawa? Apa yang akan mereka andalkan ketika kita orang tua telah tiada? Ketika kita orang tua telah tertidur di dalam tanah, apa yang kita harapkan? Bapak mengharapkan Yasinnya, mengharapkan doanya, mau mengharapkan anaknya bisa ceramah di mana-mana, mengharapkan anaknya bisa mengajar di madrasah seperti ini, tidak akan pernah ketika anak Anda tidak dididik. Makanya beruntunglah Bapak Ibu sekalian, adanya lembaga ini atas jasa dari seorang dermawan di sini. Tadi sudah kita saksikan semua. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi beliau. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan dan selalu tetap istiqomah dan semangat di dalam membantu perjuangan di agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua, kita harapkan anak kita itu cikal bakal ke depan itu akan menjadi anak yang menjadi harapan bangsa, anak yang menjadi harapan agama, anak yang menjadi harapan kedua orang tuanya. Karena anak yang bisa alim, kalau anak bisa hafal Quran, anak bisa paham tentang agama, bisa baca kitab dan sebagainya. Ini kan yang sering disebut oleh orang-orang ini kan, kalau hafiz Quran, hafiz Quran itu baik, Pak. Baik, sangat baik. Karena orang yang hafiz Quran itu pahalanya besar. Nanti bisa memberi syafaat juga kepada keluarganya. Tetapi ingat, punya anak yang alim di dalam kitab itu juga lebih bermanfaat dari yang hafiz Quran. Kenapa? Karena orang yang hafal kitab itu lebih berat dari orang hafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Menghafal Quran itu tidak berat Bapak Ibu sekalian. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, paling banter 4 tahun dia akan hafal. Tapi kalau kitab 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun belum tentu anak Anda bisa membaca kitab kuning. Betul apa tidak? Saya di pondok 12 tahun, Pak. 12 tahun saya ini masih bodoh, saya merasa masih bodoh, saya masih banyak, terlalu banyak yang belum saya ketahui. 12 tahun. Jadi kalau anak ibu mondok atau ngaji di sini di TPQ Ibnul Yasin 10 bulan udah mau ditarik, udah anakku udah bisa hafal doa bangun tidur teh, dah
balik. Jangan kayak cerita ini di sekolah, Pak guru agama nanya, anak-anak si Udin, doa mau makan bisa apa tidak? Bisa bu. Allahumma barik lana. Oh betul. Kalau doa setelah tidur, setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Dipanggil lagi, Iwan, kata bu gurunya, doa sebelum tidur. Berdiri si Iwan, Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqna tanah. Terkejut gurunya, Wan, ngapa kau doa itu, Wan? Itu bukan doa tidur, Wan. Enggak bu, doa tidur bukan, Wan. Kau tahu dari siapa doa itu? Soalnya saya setiap mau tidur bapak mama saya baca itu bu. Lupa setiap mau tidur baca doa itu dia. Jadi didengar oleh anaknya. Jadi kalau mau baca doa itu tunggu anaknya tidur. Doa apa itu bu? Hah? Doa buat boneka. Jangan. Yang kedua, yang ketiga, singkat-singkat. Sudah setengah jam. Yang ketiga, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu yang ketiga. Ingat, Anda yang pengen benar punya anak dari dulu, ketika kawin pengen punya anak, yang satu sudah, yang kedua sudah, itu menyejukkan semuanya. Itu yang memang diharapkan sesungguhnya. Jangan sampai yang ketiga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnatun, itu bisa akan menjadi fitnah. Ingat Bapak Ibu sekalian, Anda yang telah merawat dari kecil, dibesarkan anaknya, tapi ingat ketika salah di dalam mendidik, dia bukan menjadi penyejuk jiwa, bukan menjadi belahan jantung, tetapi dia akan memakan jantung Anda sendiri. Ingat itu. Karena anak Anda bisa berkelahi dengan saudara kalian, karena anak kalian bisa berkelahi dengan guru kalian, karena anak kalian bisa memusuhi guru-guru kalian. Ingat itu, anak bisa menjadi fitnah. Maka memegang anak ini, harta dan anak ini, kita memegangnya harus seperti ini kata agama. Jangan kau kepal, tapi jangan juga kau tuang, tapi pegang seperti ini. Itu perintah agama, perintah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, cintailah dunia, tapi jangan sampai dunia bisa mengendalikanmu. Cintai hartamu, tapi jangan sampai harta itu justru membunuhmu, harta itu justru menusukmu dari belakang. Ingat, cintai anakmu, sayangi anakmu, karena semua orang tua memang harus cinta dan sayang kepada anak. Tapi jangan sampai salah sayang, karena sampai salah sayang maka engkau akan menjadi musuh banyak orang. Karena ketika engkau salah sayang, maka engkau akan menjadi orang yang dikucilkan oleh banyak orang. Karena engkau salah sayang, maka engkau akan menjadi korban dari anak yang sesungguhnya telah susah payah engkau besarkan dengan cucuran keringat dan air mata. Ingat itu Pak, bahwa yang ketiga, kata Allah di dalam Al-Quran, anak itu bisa menjadi fitnah. Hati-hati. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuh. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman. Kenapa di sini ya ayyuhalladzina amanu? Itu dispesifikkan oleh Allah, dikhususkan kepada orang yang beriman peringatan ini, ayat ini. Kenapa? Karena kalau bukan orang beriman, mereka tidak akan mau menerima ini. Kalau bukan orang beriman, mereka hanya mendengar dari kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau bukan orang yang beriman, ketika dibacakan ayat ini, ketika dijelaskan maksud ayat ini, mereka bukan hanya tidak mau mendengar, tetapi mereka juga nanti akan membangkang. Mereka akan melawan, mereka nanti akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan di Al-Quran itu tidak benar. Maka di sini dispesifikkan oleh Allah, ditaksis. Kalau di dalam istilah tafsir itu disebut dengan taksis. Jadi dikhususkan kepada orang yang beriman. Apakah Anda orang beriman atau tidak, yang menentukan adalah ketika Anda mau atau tidak mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan ayat Allah tersebut.
Idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, zadatuhum, maka akan bertambah kalian itu imana, di dalam keimanan, dan hanya kepada Allah kita bertakwa. Ingat yang keempat, kata Allah di dalam Al-Qur'an, anak itu bisa menjadi musuh kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya istri-istrimu, sesungguhnya anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Tidak hanya musuh di dunia, tetapi nanti musuh di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah di dalam kitab dijelaskan. Ketika di dunia orang tuanya rajin sholat, ketika di dunia orang tuanya rajin puasa, rajin bersedekah. Ketika di padang mahsyar diperiksa oleh malaikat, dia lolos, ternyata dia lebih banyak ibadahnya daripada perbuatan maksiatnya. Tetapi ujuk-ujuk tiba-tiba ketika kedua orang tuanya telah melangkahkan kaki untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, datang dari arah belakang anak, tunggu malaikat, jangan dulu orang tuaku dimasukkan ke surga. Kenapa? Siapa kamu? Aku adalah anak kedua orang tua ini. Setelah itu diperiksa juga anaknya oleh malaikat. Kamu ini ternyata di dunia kau tak sholat, kau tak pernah puasa, apalagi engkau bersedekah. Ternyata di catatan amalmu engkau hanya keluyuran malam, menjadi berandalan, minum-minum. Engkau ini tidak ada tempat yang lebih layak untukmu kecuali neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat. Apa jawab anak itu? Benar malaikat, aku memang di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, apalagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi malaikat harus tahu, aku ini adalah yang melahirkan, aku ini ada penyebab keberadaanku di bumi. Karena ada kedua orang tuaku. Orang tuaku ketika sholat dia tidak pernah mengajakku sholat. Ketika dia berpuasa, dia tidak pernah mengajakku berpuasa. Ketika aku makan di siang Ramadan, orang tuaku membiarkan aku, malah aku dibelikan ayam panggang. Maka hari ini aku ingin keadilan. Kalau memang orang tuaku harus dimasukkan ke surga, aku harus masuk ke neraka, maka aku mohon keadilan kepada malaikat. Tolong laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ingin keadilan. Kalau aku masuk neraka, maka tarik juga kedua orang tuaku untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubil, mau macam itu? Mau? Takkan mau siapapun. Maka anak ini 4 seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang telah sampaikan tadi. Tinggal pilihan sekarang ada di Anda semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini pilihan ada di Anda. Apakah Anda akan Anda biarkan begitu saja, bahwa amanah anak itu tidak akan dididik sebaik mungkin? Di dalam agama itu Pak, ilmu itu semua penting. Ilmu umum penting, ilmu agama penting. Tetapi dua-duanya penting. Kalau harus pilih di antara dua, maka agama itu yang terpenting. Di dalam Al-Quran dijelaskan, walaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kenapa tidak ada sekelompok dari kampung, dari Kinjil pesisir, dari Sungai Kinjil, dari Pasir Putih ini, berangkat kalian datang ke pondok pesantren, datang ke madrasah, didik anakmu itu untuk mempelajari agama. Wal yunziru qaumahum, agar mereka ketika pulang liyatafaqahu fid-din, untuk memperdalam ilmu agama yang dimaksud. Tafaqquh di sini ini adalah ditafsirkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ada ilmu akhirah, bukan ilmu dunia, tetapi ilmu akhirat. Apa tujuannya? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar ketika mereka telah dididik di pesantren, ketika dididik di madrasah, ketika pulang ke rumah, mereka bisa memberi peringatan kepada kaumnya, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada adik-adiknya, dulur-dulurnya semua. Yang awalnya tak tahu ngaji, biar tahu ngaji. Yang awalnya tak tahu sholat, biar mereka pandai sholat. Yang tak tahu bagaimana puasa yang benar, agar diajar biar bisa berpuasa yang benar. Akhirnya apa? Di kampung itu ada pelita sinar yang dapat menyinar kampung itu, kemudian menjadi kampung yang agamis, menjadi kampung yang tenang, menjadi kampung yang sejuk. Karena kesejukan di sebuah kampung itu bukan karena banyak kulkasnya. Kesejukan di sebuah kampung itu bukan karena banyak pepohonannya, tetapi kesejukan di sebuah kampung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana banyak dilantunkan Al-Quran, di sana banyak anak-anak yang mengaji,
Di sana banyak anak-anak yang belajar. Inilah yang menunjukkan kampung. Pahala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah aku datangkan kiamat ketika di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini mungkin memang benar Bapak Ibu masih sholat 5 waktu. Hari ini mungkin benar Bapak masih berpuasa, tapi ada jaminankah tahun depan, 2 tahun yang akan datang, anak cucu Bapak Ibu masih sholat di sini, di kampung ini? Kalau dari muka bumi ini Islam tidak akan pernah hilang, saudara-saudaraku. Tidak akan pernah hilang. Kenapa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam tidak akan pernah mati. Islam istifardi, tidak akan pernah dia mati. Selamanya Islam itu akan hidup, tetapi tidak ada jaminan Islam itu akan tetap hidup di Pasir Putih ini. Tidak ada jaminan Islam tetap di Sungai Kinggil, bahkan di kabupaten kita tercipta Ketapang ini. Ketika Bapak Ibu sekalian menganggap urusan agama itu urusan ringan, ketika Bapak Ibu sekalian menganggap agama itu urusan sepele, ketika kita para orang tua telah lebih cinta kepada dunia kemudian melupakan pendidikan anaknya, maka kesempatan hari ini, kesempatan kita semakin bertambah. Tak jauh dari sini ada Nur Ilahi, di sini ada cabangnya lagi Ibnul Yasin. Silakan titipkan. Di sini tempat sumpah, persiapan. Makanya ada tanzil dan sebagainya tadi. Itu termasuk program dari Nur Ilahi, ditransfer ke sini. Yang ngajar juga santri-santri ulia yang sudah di Nur Ilahi sana. Jadi mari kita didik anak kita. Kenapa? Bebankan kepada Pak Jeman, titipkan dengan ustadz-ustadz yang lain di sini. Ya tapi juga jangan orang ustadz-ustadznya cuma disuruh ngajar beginian. Ya nanti ada SPP 5.000, paling telat tanggal 10 dibayar Bu, dibayar kali 5.000. Ibu kalau sekolah formal biasa sapi, rumah dijual, tanah dijual. Tapi setelah TPA madrasah 5.000, ada sumbangan 5.000, ngomongnya sebulan tidak selesai. Ngomong sana, ngomong sini. Bu, Ibnu Yasin yang sumbangan jam berapa sumbangan teh? 5.000 sebulan diomongkan. Tapi kalau sekolah formal bayar 4 juta, 8 juta, 10 juta, sapi pun dijual. Keluar ini jadi apa? Cuma dapat kertas lembar, betul tidak? Saya Bu S2 sekolah Bu, magister hukum saya. Kuliah saya pondok 12 tahun, kuliah saya sampai S2. Ternyata S2 saya itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kalau dibanding saya ngaji 12 tahun. Seandainya anak ibu sekolah formal 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1, 2 tahun itu S2, 4 tahun lagi S3 nya. Berapa belas tahun tuh? Coba kalau mondok ngaji sampai belasan gitu. Alim Pak, alim itu biar kitab dimakan bisa. Tapi anak bapak sekolah sampai SMA habis sekian ratus juta, dapat apa? Apa yang dibisa? Paling-paling apalagi sekolah hari ini. Saya tidak ingin menjelekkan sekolah Pak, penting sekolah formal itu penting, sangat penting. Kenapa? Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia, maka urusan dunia, ilmu dunia kuasai. Siapa ingin yang sukses akhirat, maka ilmu akhirat kuasai. Siapa yang ingin sukses keduanya, dunia dan akhirat, maka dua-duanya harus Anda kuasai. Tidak akan menjelekkan saya, tetapi harus disaring Pak. Menyekolahkan anak juga harus disaring. Maka saring anak itu sekolahkan di formal yang ada agamanya Pak, biar banyak. Kenapa? Karena sekarang ini banyak kepentingan dunia, adanya kehidupan global di dunia ini. Sekarang pelajaran itu telah dicampur aduk dengan sesuatu yang sesungguhnya menurut kita benar, padahal itu tidak benar. Contoh, saya kasih contoh satu. Kalau saya dulu waktu SD, saya sekolah, ketika ada gerhana bulan, itu katanya pantulan dari sinar matahari, itu karena tertutup ya. Sinar bulan itu ketika menyinari ke bumi, itu karena tertutup oleh matahari, tertutup dia. Akhirnya sinar bulan itu tak sampai ke bumi. Itu ajaran dalam ilmu apa? Fisika atau biologi? Fisika. Padahal kata Al-Quran apa? Kata Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim.
Sesungguhnya wasamsu tajri, matahari itu yang berkeliling, bulan itu yang berkeliling, limustaqarril laha, mereka berkeliling pada edarnya. Kenapa hari itu ada 365? 360. Yang benar itu bukan 365, tetapi 360 menurut peredaran Islam. Menurut peredaran ini, jadi setiap hari matahari ini bergeser dari peredaran yang pertama ke kedua, ketiga, sampai 360. Kenapa di dalam ilmu umum dikatakan seperti itu? Mau percaya yang mana kita? Kita orang Islam mau percaya Al-Quran atau percaya fisika? Ternyata banyak ajaran di formal itu yang tidak benar, yang sesungguhnya menyesatkan terhadap anak-anak kita. Yang kedua, contoh yang kedua, pahlawan kita kenal namanya Thomas Matulesi. Thomas Matulesi seolah-olah dia itu orang Kristen, padahal itu adalah seorang ustaz. Thomas Matulesi itu nama aslinya adalah Muhammad Lucy. Dia itu seorang pahlawan nasional, dia yang beragama Islam, dia seorang ustadz ahli agama. Tetapi kenapa di pelajaran umum itu tertulis bukan Muhammad Lucy tetapi Thomas Matulesi? Itu telah ada pergeseran, pengkaburan sejarah yang dilakukan oleh para kepentingan-kepentingan orang orientalis yang tidak senang dengan Islam ini. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam ingin menghancurkan Islam. Anak bapak tahunya Thomas Matulesi, bukan Muhammad Lucy. Bukan. Yang ketiga, dijelaskan itu ada teori Darwin bahwa manusia ini terbuat dari kerak. Apa benar? Jadi kita ini keturunan kerak, kata Darwin. Apa kerak? Yang loncat-loncat di atas pohon tuh, Bang. Jadi usah berlagak biar cantik-cantik ini. Turunan kerak kitanya. Ini kau nih yang kerak nih kau. Padahal apa kata Al-Quran? Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna, tidak dari kerak. Kerak itu ada sejarahnya, adalah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini hari raya dia itu hari Sabtu, bukan Mei. Diplesetkan oleh agama hari ini, seolah-olah mereka yang percaya Nabi Isa itu Tuhan, bahwa hari raya mereka itu hari Minggu, padahal yang benar adalah Sabtu, yang kita semua kenal dengan Yaumus Sabt. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Isa hari Sabtu itu tidak boleh umatnya itu, dilarang umatnya itu untuk melaut dia. Karena umat Nabi Isa rata-rata pencari ikan, macam orang pasir putih ini, cari sotong, cari gembong. Perumpamanya macam orang pasir putih kan, banyak nelayan. Akhirnya apa? Rupanya ada di antara umat Nabi Isa ini yang membangkang. Hari Sabtu dia tetap melaut, tetap cari ikan ke laut. Dia membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat sebelum umat Rasulullah itu ketika berbuat dosa, ketika berbuat kesalahan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Nabi Isa yang melanggar tetap melakukan melaut ketika hari Sabtu, itulah kemudian dihukum oleh Allah. Wa kunu, di dalam Al-Quran, wa kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian semua kerak-kerak yang hina, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutuklah jadi kerak. Itulah sejarahnya adanya kerak di muka bumi ini. Bukan kita dari kerak, tetapi kerak itu dicipta oleh Allah, karena kutukan itu wujud awalnya adalah manusia. Banyak, Pak. Jadi saya himbau kepada kita semua ini, silakan didik anaknya, sekolahkan tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S kampel, S tungtung, terserahlah. Yang penting agama jangan sampai dilepas. Silakan anak-anak jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha, silakan, tapi pengusaha yang beriman. Jadi polisi-polisi yang beriman, dia tidak akan sembarang tangkap dia. Dikasih uang jepit tak akan mau kalau polisi beriman. Jadi pejabat, jadi DPR, jadi bupati, dia akan menjadi DPR yang sayang kepada rakyatnya. Jadi bupati sayang kepada umatnya. Dia tidak akan pernah mendolimi umatnya ketika dia beriman. Kenapa? Karena di dadanya telah tertancap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Muhammad Rasulullah. Ketika iman tertancap di dalam dada, dimanapun mereka berada, maka mereka adalah hamba Allah. Dimanapun mereka berada, mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun mereka berada, mereka tidak akan pernah menukar akhiratnya dengan dunianya, insya Allah. Maka dasari anak-anak ibu itu dengan agama. Silakan sekolahkan tinggi-tinggi. Saya juga sekolah formal, saya juga sampai S2, tapi saya juga belajar agama. Anak bapak ibu juga harus seperti itu. Jadikan generasi kita adalah generasi yang benar-benar menjadi generasi masa depan kita, benar-benar nanti menjadi pengukir sejarah di bumi ini. Kenapa? Karena kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan nama. Ketika yang diukir itu tinta emas, maka anak bapak ibu akan mengukir tinta emas sampai ke akhirat nanti. Ketika yang diukir itu adalah goresan hitam, maka goresan hitam itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah tergerus oleh panas, tak akan pernah hilang oleh hujan. Dia akan tetap melekat goresan hitam itu sampai nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menghimbau kepada bapak ibu sekalian, utamanya wali santri yang ada di TPQ Nur Ilahi ini, mari kita syukuri anugerah Allah, berkat kesabaran Pak Ustadz Hajeman ini. Allah kirim seorang hamba Allah sehingga kita punya madrasah sebagus ini. Insya Allah nanti Januari Pak, di sini ini fungsinya bukan hanya TPA, bukan hanya TPQ, tetapi nanti mulai Januari insya Allah kita akan dirikan di sini sekolah dasar Islam terpadu, SD terpadu. Jadi kalau anak bapak nanti dari TK, misalnya dari TK Nur Ilahi ini kan banyak nih, dari TK kami ini banyak puluhan orang itu sekarang, ramai itu. Tapi ramai dengan umat juga. Umatnya pun ikut sekolah kan. Tapi tidak tahulah sekarang saya karena sering tidak melihat ketika ngajar guru-gurunya. Coba kalau ada guru-gurunya ngajarin nyanyi, coba ngajarin nyanyi yang bagus-bagus ya. Ada nyanyi guru lagu TK itu yang justru diajarin kurang ajar anak TK itu sebenarnya. Contohnya apa? Burung kakak tua hinggap, nenek sudah tua, giginya tinggal. Itu ajaran kurang ajar apa tidak? Kurang ajar itu. Anak masih TK sudah diajarin kurang ajar, ini udah tua giginya tinggal dua. Tak disebut pun memang tinggal dua, bahkan dosa yang tidak ada giginya. Jadi kalau mau didik anak itu di TK nyanyi-nyanyi satu-satu Allah Maha Satu, dua diubah gitu bahan adanya. Jadi anak itu tak paham, dia tak sadar anak itu memorinya akan terekam tentang ajaran agama. Ada lagi yang pelesetan ke agama lain di sana itu. Apa yang ada cemarannya itu lagu apa tuh? Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Pohon cemara itu tidak ada kalau di hutan, Bu. Di atas gunung tidak ada yang namanya cemara, itu di tepi pantai. Cemara itu apa maksudnya? Salib itu maksudnya. Ibu ketawa-ketawa aja, anaknya nyanyinya. Pandai aku nyanyi anakku. Tahu nyanyinya. Nah, ada lagi cerita nih terakhir. Ada cerita guru SD. Guru SD itu, maklum dia hanya sarjana agama, tapi sarjana karena di formal, tidak di pesantren, ngaji juga nggak tahu. Dia waktu pelajaran agama di SD itu ngajar ke anaknya, Pak Guru tuh. Ngajarkan agama, ngajarkan hadis. Al-jannatu tahta aqsamil ummahat. Anak-anak, Rasul pernah bersabda bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Udah sampai situ titik. Ada anak yang cerdas ini penasaran. Ada anaknya tuh selama ini kuliah di bawah telapak kaki ibu, udah ada surga, kakinya pecah-pecah mah. Jadi balik ke rumah dia, penasaran dia nih. Tidak mikirkan yang lain, pokoknya balik ke rumahku periksa nih kaki mama. Udah, setelah sampai di rumah ternyata ibunya baru keluar dari jeding melepas mandi rupanya. Lagi berkembang dia.
Sekali nyampe pas ibunya nyambut anaknya di teras, pas berkembang, apa kata anaknya? Bu, ibu ada di iya naik menyambut anak nih, menyambut kau ujang datang dah alhamdulillah. Iya bu, langsung disambar ibunya, pegang kakinya, diangkat kakinya dilihat, bolak balik. Apa kau nih Jak? Ada bu, ada yang ku cari. Cari apa? Tadi Pak Guru di sekolahmu jelaskan, surga itu kata di lapak kaki ibu. Nah berada cari. Akhirnya apa? Karena sering penasaran nyari surga di bawah telapak kaki ibu tak ketemu. Dibolak balik. Akhirnya lihat ke atas. Ada lihat barang aneh. Kalau nyana apa tuh bu? Diam kau jam. Surga kau di telapak kaki ibu. Kalau yang ini surga bapak kau. Iya. Jadi udah itu ya. Sudah mudah-mudahan 1 jam saya ceramah dan 1 jam. Jadi kita doakan mudah-mudahan PBK Ibnul Yasin ini menjadi lembaga yang diridhoi Allah Subhanahu, tidak akan pernah mendidik anak-anaknya di PBK Ibnul Yasin ini kecuali tujuannya, niatnya untuk menghilangkan kebodohan anak-anak umat Rasulullah ini, kecuali karena ingin mencari ridho Allah, bukan untuk mencari dunia. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Khutbah sofa wa da'ma qadar. Ambil kalau memang itu dianggap baik dan tinggalkan, buang jauh-jauh kalau memang itu dianggap tidak baik. Laqad turjalis sayfi bur'un wala bur'un li jar'ih lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.